Tahukah Anda? Usia bukan penghalang untuk tetap sehat dan aktif. Banyak lansia hari ini mampu berjalan jauh, berpikir jernih, dan tetap mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Anda juga bisa. Video ini akan membimbing Anda menjadi lansia yang sehat, bugar, dan bahagia, tanpa merasa menjadi beban siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan Bapak yang saya hormati, semoga hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita yang peduli dan ingin berbagi ilmu kesehatan khusus untuk para lansia tercinta. Hari ini kita akan berbincang santai tapi bermanfaat tentang bagaimana menjadi lansia yang sehat, bugar, dan mandiri, agar hidup kita lebih bermakna dan tidak menjadi beban bagi orang-orang yang kita cintai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izinkan saya memulai bagian ini dengan satu pesan penting. Menjadi lansia adalah anugerah besar yang tidak semua orang bisa rasakan. Banyak orang yang masih muda, sehat, dan aktif, namun tidak sempat mencapai usia senja. Maka ketika kita masih diberi napas, diberi tubuh yang bisa bergerak, dan pikiran yang masih mampu berpikir jernih, itu adalah karunia luar biasa dari Allah. Usia lanjut bukanlah tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ia adalah bukti kekuatan yang telah diuji waktu. Setiap keriput di wajah, setiap uban di kepala, adalah saksi perjuangan hidup yang sudah dijalani dengan penuh kesabaran. Lansia bukan beban, tapi sumber hikmah dan pengalaman. Kita bukan hanya bertahan, tapi telah melalui badai kehidupan dengan tabah. Sayangnya, banyak lansia yang merasa tidak berguna lagi, merasa ditinggalkan, atau bahkan menjadi beban. Perasaan ini bisa muncul karena tubuh tak sekuat dulu, atau karena lingkungan kurang menghargai. Tapi mari kita ubah sudut pandangnya. Kita bukan lagi pelaku utama kehidupan, tapi kita adalah pemandu jalan. Anak-anak dan cucu membutuhkan panduan, nilai, dan doa dari kita. Menjadi lansia juga bukan berarti berhenti berkarya. Mungkin kita tidak bisa lagi bekerja berat, tapi kita bisa menanam bunga, merawat cucu, menjadi tempat curhat anak, atau membantu tetangga yang lebih tua. Kegiatan kecil yang kita lakukan dengan cinta, justru menjadi amal yang besar nilainya. Jangan biarkan usia membuat kita merasa terasing dari kehidupan. Lansia tetap bisa bahagia, produktif, dan berperan dalam keluarga dan masyarakat. Yang dibutuhkan hanyalah niat, semangat, dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Kita bukan sisa umur, kita adalah penutup yang mulia dari sebuah perjalanan panjang. Bahkan, Rasulullah sendiri sangat menghormati orang yang telah lanjut usia. Dalam banyak hadis, orang tua disebut sebagai sumber keberkahan dan doa yang mustajab. Maka tugas kita adalah tetap menjaga kehormatan diri, menjaga kesehatan, dan menjaga semangat untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat. Ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata tua untuk belajar. Kita bisa mulai hari ini untuk hidup lebih sehat, berpikir lebih positif, dan menjadi lebih bahagia. Karena setiap detik yang tersisa adalah peluang baru untuk memperbaiki diri, menebar kasih sayang, dan meninggalkan jejak kebaikan. Jadi, mari kita ubah cara pandang kita. Lansia bukan akhir, tapi fase yang layak dijalani dengan syukur, martabat, dan harapan. Kita bisa tetap berdiri, tersenyum, dan bermanfaat, karena menjadi lansia adalah bukti bahwa kita telah berhasil melewati waktu dengan kekuatan dan kesabaran. Insya Allah, dengan niat yang baik dan usaha yang ringan, kita semua bisa menjadi lansia yang membanggakan, bukan membebani. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita lanjutkan dengan satu pertanyaan penting. Apa sih sebenarnya arti dari lansia yang sehat dan mandiri? Banyak yang mengira sehat itu artinya tidak sakit. Tapi sebenarnya, sehat itu jauh lebih luas.
Sehat berarti tubuh kuat, pikiran jernih, hati tenang, dan bisa melakukan aktivitas sehari-hari dengan semangat. Bukan soal usia, tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Lansia yang sehat bukan berarti harus bisa lari jauh atau mengangkat beban berat. Cukup bisa bangun sendiri dari tempat tidur, mandi sendiri, makan sendiri, dan berjalan tanpa banyak bantuan. Itu sudah luar biasa. Kalau kita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari sendiri, itu tandanya kita masih mandiri dan berdaya. Tapi tidak hanya tubuh yang harus sehat. Pikiran dan perasaan juga perlu dijaga. Lansia yang sehat secara mental adalah mereka yang tetap tenang, tidak mudah cemas, tidak cepat marah, dan bisa menghadapi hidup dengan ikhlas. Kalau hati kita tenang, tubuh pun ikut terasa ringan. Kesehatan sosial juga tak kalah penting. Lansia yang sehat secara sosial adalah mereka yang tetap bersahabat dengan tetangga, ikut kegiatan posyandu atau pengajian, dan punya teman bicara. Jangan mengurung diri di rumah. Bertemu orang, ngobrol santai, dan saling sapa bisa membuat hati lebih bahagia dan jauh dari kesepian. Bagaimana dengan kesehatan spiritual? Ini justru menjadi kekuatan utama lansia. Dengan bertambahnya usia, kita semakin dekat kepada Sang Pencipta. Lansia yang dekat dengan Allah akan merasa lebih damai, lebih sabar, dan lebih kuat menghadapi apapun. Ibadah seperti sholat, zikir, dan membaca Al-Quran menjadi sumber energi batin yang luar biasa. Kemandirian juga berarti kita tidak sepenuhnya bergantung pada anak atau cucu. Kita masih bisa ambil bagian dalam urusan rumah, meski sedikit. Misalnya, menyiapkan makanan ringan, menyapu halaman, menyiram bunga, atau mengajari cucu membaca doa. Justru dengan terus aktif, tubuh dan pikiran kita akan tetap terlatih. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa minder karena usia. Kita tidak perlu menjadi sempurna. Yang penting kita tetap berusaha untuk sehat, menjaga kebersihan diri, menjaga semangat hidup, dan tidak pasrah begitu saja pada penyakit atau kelemahan. Semangat itulah yang membuat kita tetap dihormati. Jadi, bisa kita simpulkan, lansia yang sehat dan mandiri bukan berarti bebas dari semua penyakit, tapi bisa menjalani hari dengan tenang, aktif sesuai kemampuan, dan tetap merasa berguna dalam keluarga serta masyarakat. Kita semua bisa mencapainya. Mulailah dari sekarang. Kita jaga tubuh, kita jaga pikiran, dan yang terpenting, kita jaga semangat hidup agar hari-hari kita tetap penuh berkah dan makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua tentu ingin tetap sehat dan bugar di usia lanjut. Tapi kadang kita bingung, harus mulai dari mana? Sebenarnya, ada beberapa kunci penting yang sangat sederhana tapi sering kita abaikan. Jika kita mulai membiasakan diri hari ini, insya Allah tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hidup pun lebih tenang. Kunci 1, makan yang sehat dan cukup gizi. Makanan adalah sumber energi dan obat terbaik bagi tubuh. Tapi di usia lanjut, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu dalam mencerna makanan. Jadi, penting sekali untuk memilih makanan yang ringan tapi bergizi. Perbanyak sayur, buah, ikan, tahu, tempe, dan minum air putih yang cukup. Kurangi makanan yang terlalu manis, asin, atau berminyak. Makan jangan terlalu banyak sekaligus. Lebih baik makan sedikit tapi sering, agar pencernaan tidak terbebani. Jangan lupa makan tepat waktu. Kadang lansia suka lupa kunci 2, bergerak dan beraktivitas fisik. Bapak dan Ibu, tubuh yang tidak digunakan akan melemah. Maka salah satu kunci sehat adalah terus bergerak. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki 15-30 menit setiap pagi sudah sangat cukup. Atau bisa juga senam ringan, menyapu halaman, menyiram bunga, atau naik turun tangga perlahan. Gerakan ringan membuat sendi tetap lentur,
otot tetap kuat, dan peredaran darah lebih lancar. Jangan duduk terlalu lama. Bangkitlah setiap 1 jam untuk peregangan ringan. Bergerak juga membantu mencegah pikun dan membuat tidur lebih nyenyak di malam hari. Kunci 3, istirahat yang cukup dan berkualitas. Tidur yang cukup adalah bagian penting dari menjaga kesehatan. Lansia sebaiknya tidur sekitar 6-8 jam setiap malam. Hindari begadang atau tidur terlalu malam, karena itu bisa memengaruhi tekanan darah dan emosi. Buatlah suasana kamar nyaman, gelap, dan tenang. Jika sulit tidur, jangan langsung minum obat. Coba lakukan rutinitas tenang sebelum tidur, seperti berzikir, membaca doa, atau minum air hangat. Tidur nyenyak membuat tubuh pulih, pikiran lebih segar, dan suasana hati lebih stabil keesokan harinya. Kunci 4, pemeriksaan kesehatan rutin. Seringkali, penyakit datang diam-diam tanpa gejala. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk rutin memeriksa kesehatan. Minimal 3 bulan sekali, periksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan berat badan. Pemeriksaan bisa dilakukan di puskesmas atau posyandu lansia. Bapak dan Ibu, merawat tubuh di usia senja adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Kita tidak harus sempurna, tapi kita bisa lebih baik dari kemarin. Kunci sehat itu sederhana: makan baik, gerak cukup, istirahat cukup, dan periksa rutin. Dengan menjaga hal-hal ini, insya Allah kita bisa terus menikmati hidup dengan nyaman dan bahagia. Bapak dan Ibu yang saya cintai, tubuh kita memang berubah seiring bertambahnya usia. Tapi yang sering terlupakan, pikiran dan perasaan kita juga ikut berubah. Kadang mudah sedih, mudah marah, atau merasa kesepian. Inilah sebabnya menjaga kesehatan mental dan emosi menjadi sangat penting. Karena hati yang tenang dan pikiran yang jernih adalah kunci kebahagiaan lansia. Banyak lansia merasa kesepian karena anak-anak sibuk, teman-teman sebaya sudah berpulang, atau pasangan hidup sudah tiada. Rasa sepi itu wajar. Tapi jangan dibiarkan terlalu lama. Caranya, mulailah aktif dalam kegiatan sosial, ikut pengajian, posyandu, atau sekadar ngobrol dengan tetangga. Bertemu orang, walau sebentar, bisa membuat hati hangat. Kesehatan mental juga bisa dijaga dengan punya rutinitas yang teratur. Bangun pagi, mandi, makan, beribadah, dan jalan-jalan ringan. Saat hari kita teratur, otak kita juga ikut tenang. Hindari terlalu banyak tidur di siang hari, atau seharian duduk tanpa aktivitas. Terlalu lama diam justru membuat hati gelisah. Ada kalanya kita merasa tidak dihargai, dilupakan, atau merasa tidak berguna. Tapi ingat, nilai hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang kita bisa lakukan, tapi oleh apa yang kita wariskan. Kasih sayang, doa, dan nasihat. Meskipun sudah tidak bekerja, kita tetap bisa menjadi penyejuk hati keluarga. Salah satu cara terbaik menjaga emosi adalah dengan memperkuat hubungan dengan Allah, doa, zikir, membaca Al-Quran, dan bersyukur setiap hari bisa menenangkan batin. Saat hati kita dekat dengan Yang Maha Penyayang, segala beban terasa lebih ringan. Jangan ragu untuk berbicara. Ceritakan isi hati kepada anak, menantu, cucu, atau teman sebaya. Kadang yang kita butuhkan hanyalah didengar. Menyimpan beban sendirian bisa membuat stres. Tapi berbagi cerita, walau sederhana, bisa membuat hati terasa lega. Tertawa juga obat hati. Tonton acara yang menghibur, main dengan cucu, atau ingat kembali masa-masa lucu bersama teman lama. Jangan terlalu sering membaca berita yang membuat khawatir atau menakutkan. Jaga pikiran dari hal-hal negatif yang bisa meracuni perasaan. Bapak dan Ibu, hidup bukan soal berapa lama, tapi bagaimana kita menjalaninya.
Menjaga kesehatan mental dan emosi adalah bagian dari merawat diri sendiri. Jangan biarkan usia membuat kita kehilangan semangat. Tetaplah tersenyum, tetap bersyukur, dan tetap merasa berharga. Karena memang kita sangat berharga untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Bapak dan Ibu, meskipun kita ingin mandiri, kita tetap makhluk sosial yang butuh dukungan. Salah satu penentu kebahagiaan dan kesehatan lansia adalah suasana di dalam rumah. Keluarga yang penuh kasih dan pengertian bisa membuat lansia lebih sehat secara fisik maupun mental. Bahkan, perhatian sederhana seperti menyapa atau menemani makan bisa sangat berarti. Tapi bapak dan ibu juga punya peran. Jangan hanya menunggu diperhatikan. Tunjukkan bahwa kita tetap bisa terlibat. Kita bisa membantu hal kecil di rumah, memberi nasihat saat diminta, atau sekadar menjadi pendengar yang baik. Keluarga bukan tempat kita bergantung terus-menerus, tapi tempat kita saling memberi perhatian dan cinta. Sayangnya, ada juga lansia yang merasa tersisih atau dianggap merepotkan. Ini sering terjadi bukan karena niat buruk, tapi karena kesibukan anggota keluarga lain. Maka penting bagi lansia untuk punya komunitas di luar rumah, seperti kelompok pengajian, posyandu lansia, atau teman sebaya untuk saling menyapa dan berbagi cerita. Dukungan sosial itu seperti vitamin untuk jiwa. Jika kita punya teman ngobrol, teman jalan pagi, atau sekadar tetangga yang sering menyapa, kita akan merasa dihargai dan tidak sendiri. Rasa dihargai ini sangat penting untuk menjaga semangat hidup. Selain itu, anak dan cucu juga perlu diberikan pemahaman. Ajak mereka mengerti bahwa menjadi tua bukan berarti tidak bisa apa-apa. Kadang cukup mendengarkan cerita bapak dan ibu saja sudah menjadi bentuk penghormatan. Kalau mereka belum peka, jangan marah, ajari mereka dengan lembut. Ada juga keluarga yang tinggal berjauhan. Dalam kondisi ini, kita bisa tetap menjaga hubungan lewat telepon, video call, atau surat. Jangan menunggu anak menghubungi duluan. Lansia yang aktif menjaga komunikasi biasanya lebih bahagia dan tidak mudah pikun, karena otaknya tetap terlatih. Dan yang tak kalah penting, peran lingkungan sekitar. Tetangga, kader posyandu, pengurus RT atau masjid. Semua bisa menjadi bagian dari jaringan dukungan. Jangan ragu untuk ikut kegiatan di lingkungan. Dengan bersosialisasi, kita bukan hanya mendapat teman, tapi juga merasa lebih hidup. Bapak dan ibu, keluarga dan masyarakat adalah jaring pengaman kita di masa tua. Tapi kita pun harus membuka diri, tetap semangat, dan tidak menutup hati. Dengan dukungan yang baik dan semangat dari dalam diri sendiri, kita bisa menjalani masa tua dengan bahagia, terhormat, dan penuh makna. Karena kita bukan beban, kita adalah sumber cinta dan teladan. Bapak dan ibu yang saya cintai, menjadi lansia bukan berarti kita harus berhenti berkarya. Justru di masa ini, kita punya lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menyenangkan. Kita bisa tetap produktif, tetap berguna, dan tetap berdaya. Jangan biarkan usia membuat kita berhenti merasa berarti. Produktif bukan hanya soal pekerjaan atau menghasilkan uang. Produktif artinya menggunakan waktu dengan baik. Misalnya, merawat tanaman, merapikan rumah, menulis pengalaman hidup di buku catatan, atau membuat kerajinan tangan. Hal-hal ini bukan saja membuat kita sibuk, tapi juga melatih otak, menjaga semangat, dan memberi rasa puas. Kita juga bisa berbagi ilmu dan pengalaman. Anak-anak muda zaman sekarang sering bingung menghadapi hidup. Disinilah kita bisa menjadi pelita, memberi nasihat, berbagi nilai, dan mengingatkan dengan bijak. Bapak dan ibu bukan hanya orang tua, tapi guru kehidupan. Kalau kita senang memasak, kita bisa membuat kue atau masakan favorit keluarga. Cucu-cucu pasti senang. Bahkan,
kita bisa berbagi makanan ke tetangga atau anak yatim. Dari dapur sederhana, kita bisa berbagi cinta yang luar biasa. Lansia juga bisa berkontribusi dalam kegiatan masyarakat. Misalnya, membantu mengatur pengajian, jadi penasihat dalam musyawarah RT, atau ikut gotong royong ringan. Kehadiran kita bisa menjadi penyejuk dan pemersatu, karena kita sudah kenyang pengalaman hidup. Jika tubuh tidak sekuat dulu, jangan berkecil hati. Kita bisa produktif lewat hal-hal kecil. Menulis doa-doa untuk keluarga, menghafal surat pendek, belajar teknologi sederhana seperti kirim pesan di HP, atau mengurus tanaman hias. Kecil di mata orang, tapi besar nilainya di hadapan Allah. Kuncinya adalah semangat. Semangat hidup adalah bahan bakar utama lansia produktif. Selama kita masih bisa tersenyum, masih bisa bersyukur, masih bisa berbagi, maka kita masih bisa memberi arti. Jangan biarkan hari-hari kita berlalu tanpa makna. Bapak dan Ibu, produktif bukan soal usia, tapi soal sikap. Kita bisa menjadi lansia yang aktif, ceria, dan bermanfaat, walau dari rumah sederhana. Mari kita isi masa tua dengan karya, doa, cerita, dan cinta. Karena kita adalah generasi panutan, bukan sekadar penonton. Usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap menyala. Bapak dan Ibu yang mulia, kini kita sampai di akhir perjalanan video ini. Kita telah membahas bahwa menjadi lansia bukan akhir segalanya. Justru ini adalah waktu terbaik untuk menikmati hidup dengan lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih bermakna. Karena setiap usia punya keindahan sendiri. Dan masa tua adalah masa panen dari semua kebaikan yang pernah kita tanam. Ingatlah, sehat itu bukan hanya soal tubuh, tapi juga pikiran dan hati. Mandiri itu bukan berarti menolak bantuan, tapi berusaha sebaik mungkin menjalani hidup dengan tanggung jawab dan semangat. Kita bisa tetap produktif, tetap dihargai, dan tetap dicintai, jika kita sendiri yakin bahwa hidup kita berharga. Bapak dan Ibu, jangan pernah merasa kecil karena usia. Setiap langkah yang kita ambil, setiap senyum yang kita berikan, setiap doa yang kita panjatkan, semua itu adalah warisan berharga untuk generasi setelah kita. Anak-anak butuh teladan, cucu-cucu butuh cinta, dan masyarakat butuh kehadiran lansia yang bijak dan damai. Mari kita tutup dengan satu tekad. Saya ingin menjadi lansia yang sehat, bugar, mandiri, dan membawa manfaat. Mulai dari hal kecil, lakukan dengan konsisten, dan selalu bersyukur atas apapun yang kita miliki hari ini. Karena menjadi tua bukan kelemahan, tapi kehormatan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, ketenangan hati, dan umur yang berkah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, berlangganan, dan bagikan ke sahabat atau keluarga lansia lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu.